Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Ya. Sebelum kita membahas berita pekan ini, saya ingin menyampaikan kabar baik buat kalian segenap insan-insan skena tanah air. Anjay, skena ya. Jadi dalam rangka menyambut tampilnya grup kesenian Agus Magelangan Elektonan di pagelaran akbar anak skena Cherry Pop Agustus mendatang, saya bakal bagi-bagi tiket gratis dan merchandise Cherry Pop melalui lomba opening Mojok Mentok. Yang pengen ikutan, caranya gampang, cukup upload video menirukan opening Mojok Mentok ala kalian. Ya. Lalu upload di media sosial. Syarat lengkap bisa dibaca di deskripsi video ini di bawah ya. Untuk juara 1 dapat 5 tiket, juara 2 dapat 3 tiket, dan juara 3 dapat 1 tiket. Full akses Pak ya. Plus pemenang juga berhak mendapatkan merchandise skena kerakyatan dan agraris. Apa aja? Ini merchandise ya, ini baju batik ya, kemeja batik PNS alias pegawai negeri skena. Dan tentu saja topi semi aparat seperti ini ya, padi dan kapas ini bos ya. Simbol kemakmuran versi Orde Baru ya. Gas ke bolo, trabas, buang sementara moralitas dan rasa malu kalian. Los kebal wirang. Dung tak dung 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 dut. Yes, kawan kentir. Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi mengatakan bahwa akan ada 5 warga Jember bernama Tuhan yang akan ikut mencoblos di pemilu 2024 mendatang. Dari 1.972.206 warga Jember yang tercatat di daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024, memang terdapat 5 orang bernama Tuhan. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan guyonan banyak orang, bahwa akan ada 5 Tuhan yang ikut mencoblos. 5 warga bernama Tuhan itu masing-masing berasal dari Desa Tutul, Desa Pringgowirawan, Desa Karangbayat, Desa Selawu, dan Desa Kemuning Lor. Bukan rekayasa, tapi memang nama warga, dan semoga nantinya saat pelaksanaan pemilu 2024 dapat menyalurkan hak suaranya. Begitu kata Ahmad Hanafi. Tentu saja saya tetap tidak habis pikir dengan orang tua yang menamai anaknya dengan nama Tuhan ya. Namun yang jelas keberadaan warga bernama Tuhan ini memang menjadi hiburan tersendiri. Setidaknya di tengah isu tentang pemilu yang kerap mengandung unsur perpecahan dan persaingan politik, mereka mampu menghadirkan berita tentang pemilu yang bisa membuat kita tertawa sejenak. Bayangkan, ada banyak judul berita tentang Tuhan yang lucu dan jenaka selayaknya judul koran lampu merah ini. Misalnya ya, Tuhan di Jember tersisa 5, siap ikut pemilu 2024. Atau 5 Tuhan di Jember bakal ikut nyoblos pada pemilu 2024. Atau geger, Tuhan ikut nyoblos di pemilu 2024, masuk DPT. Gimana nggak ketawa coba? Fir'aun mengaku Tuhan langsung dapat azab. Dengan 5 orang Jember ini mengaku Tuhan malah dapat surat undangan DPT. Begitulah hidup ya. Orang-orang bilang jangan libatkan Tuhan dalam urusan pemilu. Tapi dalam kasus ini justru Tuhan harus dilibatkan dalam pemilu. Sebab Tuhan yang jumlahnya 5 ini tercatat di daftar pemilih tetap. Sehingga kalau mereka tidak dilibatkan dalam pemilu justru akan menjadi sebuah pelanggaran hukum yang merusak demokrasi. 5 Tuhan inilah yang menjadi bukti konkret dan letterlek ya, bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Selamat mencoblos Tuhan, buktikan bahwa pilihan Tuhan adalah yang terbaik. Kiper berkebangsaan Spanyol David De Gea akhirnya hengkang dari Manchester United setelah 12 tahun berkarir di klub asal Manchester itu. Hengkangnya David De Gea itu terjadi karena De Gea dan Manchester United tidak mencapai kata sepakat dalam pembaruan kontrak De Gea yang sudah habis pada akhir Juni lalu. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Sabtu 8 Juli 2023, David De Gea mengunggah ucapan perpisahannya dengan Manchester United. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada segenap fans Manchester United yang sudah mendukungnya selama 12 tahun ia berkarir di sana. Akun Manchester United pun juga mengunggah poster perpisahan dengan kiper dengan rekor penampilan dan penyelamatan terbanyak di Manchester United itu. Kepergian David De Gea tentu saja disesali oleh banyak pihak. Pasalnya ia merupakan salah satu pemain yang paling konsisten di Manchester United. Di musim Premier League 2022-2023 lalu, David De Gea bahkan menyabet gelar Golden Glove dengan catatan clean sheet sebanyak 16 kali. Sebagai fans Manchester United, saya turut bersedih dan prihatin dengan kepergian Mas De Gea ya.
Namun apa mau dikata, memang beginilah dunia sepak bola Inggris, keras dan tidak kenal kompromi, tas-tas ya. Tidak ada kesepakatan kontrak, buang, loske. Bahkan walaupun si pemain sudah bermain sangat lama dan menyumbangkan banyak gelar. Ya, saya berdoa semoga Mas De Gea segera mendapatkan klub baru dan bisa kembali merumput. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya jadi Mas De Gea. Menikah tanggal 1 Juli. Lah kok tanggal 8 Juli keluar dari MU? Tentu saja ini beban yang sangat berat ya. Nikah baru genap seminggu sudah langsung dipaksa jadi pengangguran, Mak ya. Ibarat kata ya, lagi gacor-gacor, lagi berai-berai ini loh. Sudah dipaksa ngidarkan ijazah dan SKCK ya. Saya berharap semoga mertua Mas De Gea bisa legowo dan tidak memberikan tekanan yang berat kepada Mas De Gea. Insya Allah akan ada hikmah yang bisa dipetik. Rezeki dan peruntungan bukan hanya di Manchester United, bisa juga di Persitema Temanggung atau Pupuk Kaltim ya. Mas De Gea, kalau memang mentok tidak ada klub yang mau menampung karena harga terlalu mahal dan terpaksa harus pensiun, buka usaha di sini juga boleh ya. Bikin orkes dangdut pasti laris. Apalagi nama Mas De Gea kan sudah mendukung. Bisa bikin OM De Gea atau De Gea Enterprise. Sudah sangat orkes itu ya, dan pas kalau diumumkan untuk disandingkan dengan nama biduan ya. Biduan yang satu ini asli dari Malang, goyangnya energik, aksinya lincah, spesialis tiang jauh. Kita tampilkan Ratna Antika De Gea. Nah, cocok toh? Monggo Mas De Gea, bisa dipertimbangkan. Pembangunan toilet di 4 sekolah dasar di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menuai sorotan di media sosial. Pasalnya anggaran pembuatan toilet tersebut dianggap sangat besar, yakni 500 juta rupiah atau 125 juta untuk setiap toiletnya. Netizen beramai-ramai memviralkan toilet yang dibangun dengan anggaran yang cukup besar itu, karena memang hasil toiletnya jauh dari kata mewah dan dianggap tidak layak untuk ukuran 125 juta. Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb, Agus Dwi Saputro pun angkat bicara atas viralnya pembangunan toilet di beberapa SD di Sumeneb itu. Ia menegaskan anggaran untuk pembangunan 4 toilet SD itu bersumber dari dana alokasi khusus APBN tahun 2022. Ia mengatakan anggaran 125 juta itu sudah ditetapkan oleh kementerian. Viralnya toilet mahal itu pun menuai berbagai kritik dari masyarakat. Kepala Desa Campur Timur Sumeneb, Hairul Anwar misalnya, mengatakan bahwa dana 125 juta bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperbaiki sekolah yang rusak. Hal senada juga dikatakan oleh Kades Kombang Kecamatan Talango yang mengatakan bahwa uang 125 juta bisa digunakan untuk membangun sekolah di wilayahnya yang bahkan belum punya sekolah, alih-alih untuk membangun toilet. Oke, terkait dengan pembuatan toilet sekolah yang menghabiskan dana sampai 125 juta, kita sudah menghadirkan narasumber yang terpercaya untuk membahasnya. Siapa dia? Ya, inilah Prayit Pak Bon ya. Jadi kita akan tanya-tanya sedikit tentang toilet ini ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mas Prayit Pak Bon ya? Siap. Mas, itu kan tadi ada berita soal pembuatan toilet itu, toilet sekolah habis 125 juta. Itu menurut panjenengan bagaimana, Mas? Ya? Oh, jelas kemahalan. Oh ya, jelas kalau begitu. Oh, tidak pas. Harusnya berapa, Mas? Kisaran lah angka idealnya menurut jenengan. Oh, 30 sampai 50 juta gitu ya. Oh, harusnya kalau 125 juta itu dapat toilet yang futuristik gitu ya. Futuristik itu gimana contohnya, Mas, gitu? Oh, ada blower yang mengeringkan air cebokan itu ya. Berarti begitu lepas dari kloset langsung kemaluannya bersih sendiri gitu ya, langsung kering gitu ya. Oh, siap. Jadi kayak manusia disebul, ngono anget-anget gitu ya. Siap. Oh, itu cocok kalau 125 juta gitu ya. Oh, jadi siswa itu masuk dan keluar dalam kondisi cawet sama-sama kering gitu ya, Mas ya. Oke, siap-siap. Oh, seperti itu penting, Mas. Oh, karena siswa yang kalau celana dalamnya itu kering ya. Oh, geraknya jadi lebih agresif dan lebih lincah gitu ya, Mas ya. Oh, siap-siap. Jadi tidak perlu garuk-garuk selangkangan gitu ya. Oke, siap-siap. Oh ya, kasihan kalau masih kecil, masih SD kok sudah garuk-garuk selangkangan gitu, kasihan ya. Oh, siap. Oh, kalau gede nggak apa-apa, karena gede kan bisa alasan kena jampes gitu. Kalau masih SD kan kasihan gitu ya. Oke, siap. Siap. Terima kasih, Mas Prayit. Ya, obrolan saya barusan itulah bersama Prayit ini sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Mas, awakmu mau kok iso cerita soal garuk-garuk selangkangan nih? Awakmu ndek selangkangan ora ya? Ora ono selangkangane ngono piye? Jampese piye jampese berarti? Ora tau kena jampes berarti ya? Oh, siap-siap. Oh, ono. Oh iya, oh selangkangannya cilik. Oh iya, manuke cilik barang kok selangkangannya cilik.
Siap, siap. Oke Mas, sun. Sebagai host yang akan menemani Anda. Dung tak dung 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 dut. Mau. Ulang ya. Wes ngono to. Kowe mau dene salah, meneh kudune mani-mani kudune pas ngene, tapi bodo amat. Golek duit ya.